فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas hadis yang pertama. Ini ke habis hadisnya, yaitu tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hakul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Adapun yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Artinya apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Adapun yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Maka 3 hak ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita memasuki hak yang keempat, yaitu wa idza 'atasa fahamidallaha fasabbihhu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Sabbihhu itu doakanlah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka kunjungilah, jenguklah. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal antarkanlah jenazahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Maka pada pembahasan malam hari ini kita akan fokus pada perkataan Nabi SAW, wa idza 'atasa fahamidallaha fasabbihhu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Maka hadis di atas ini menjelaskan tentang hak muslim yang keempat, yakni mendoakan orang yang bersin. Tentunya apabila orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya untuk adab-adab bersin
itu akan lebih rinci ya kita bahas insyaallah pada hadis-hadis berikutnya, karena memang ada beberapa hadis berkaitan tentang masalah bersin. Maka untuk kesempatan malam hari ini sebagai mukadimah berkaitan tentang bersin. Pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya bersin adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Bersin adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, dan bahkan bersin itu adalah pemberian dari Allah, nikmat karunia dari Allah. Dan Allah tidak suka dengan orang yang atau tidak suka dengan menguap. Ya. Jadi Allah cinta dengan bersin dan tidak suka dengan menguap. Baik. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbul 'uqas. Sesungguhnya Allah menyukai bersin, wa yakrahu tasahum, dan membenci menguap. Fa idza 'aqasa fahamidallaha fahaqqun 'ala kulli muslimin sami'ahu an yujammita. Al-hadis rawahu Bukhari. Maka apabila ada salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Baik. Nah, kenapa disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan membenci menguap? Maka itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kata beliau, makna hubbil 'atas wa karahatit tasahum. Makna Allah mencintai bersin dan membenci menguap adalah annal 'uqas yakunu ma'an fitahil hasan. Bahwasanya bersin itu terjadi seiring dengan terbukanya pori-pori, wa khifatil badan, dan ringannya tubuh, wa taysiril harakat, dan kemudahan dalam bergerak. Itu bersin seringkali diiringi dengan terbukanya pori-pori, ringannya tubuh, dan mudah bergerak. Watasa'u, adapun orang yang atau adapun menguap, innama yakunu ma'a thiqlil badan wa ibtilaihi, biasanya terjadi saat tubuh terasa berat, perut kekenyangan, ya. Wa istirqaihi lin-naum, ya, saat tubuh lemas menjelang tidur. Wa mailihi ilal kasal, dan kecenderungan pada kemalasan. Jadi kalau bersin itu lebih cenderung kepada sifat rajinnya, semangat. Sementara tasawuf atau menguap itu lebih condong kepada kemalasan. Maka kata Imam Al-Khattabi, fasara al-qasu mahmudan li'annahu yu'inu 'ala ta'at. Maka bersin menjadi sesuatu yang terpuji karena membantu seseorang dalam pelaksanaan ketaatan. Biasanya seperti itu. Baik, watazau, ya, adapun menguap mazmuman menjadi tercela li'annahu yuthabbituhu 'alal khairat, karena biasanya menguap itu menghalangi seseorang dari amal kebaikan, wa qada'il wajibat, dan terbayar kewajiban. Fa ma'na al-mahabbati wal karahati fihima munsharifun ila sababihima. Jadi makna cinta dan benci Allah dalam hal ini dikembalikan kepada sebab atau kondisi dari keduanya. Jadi ketika orang yang bersin berbicara kepada ringannya tubuh, ya, mudah bergerak, yang itu menyebabkan seseorang mudah melakukan ketaatan, maka Allah mencintainya. Sementara menguap condong kepada beratnya badan, penuhnya perut, ya,
lemasnya karena ingin tidur, ngantuk dan seterusnya, ya, yang mana itu cenderung kepada perbuatan malas, ya, yang itu mendorong seseorang malas untuk beribadah. Jadi maksud Allah mencintai bersih, ya, karena ya sebabnya tadi membuat seseorang berada dalam ketaatan, sementara Allah membenci memuat, ya, karena itu biasanya berasal dari malas, ya, dan ini mengantarkan seseorang malas dalam beribadah. Baik. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya yang namanya bersih itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita merasakan sendiri, ya, ketika kita bersih itu kayak lega. Baik, maka bersih itu merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya berkata Ibnu Abi Jamrah, wa fil hadits dalilun ala 'azimi ni'matillahi 'ala al-'abis. Ya. Dalam hadis ini terdapat dalil atas besarnya nikmat Allah bagi orang yang bersih. Ini ada anjuran mengucapkan alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini kata beliau terdapat dalil atas besarnya nikmat Allah bagi orang yang bersih. Yukhadhu dzalika mimma rattaba 'alaihi min al-khair. Ya, kenapa dinamakan bersih itu nikmat? Hal tersebut dapat diambil atau dipahami dari rentetan kebaikan yang ditetapkan setelah bersih. Ya, yang itu mengisyaratkan besarnya karunia Allah kepada hamba-Nya. Baik, coba kalau kita renungi apa kebaikan atau nikmat yang Allah berikan ketika kita bersih. Ya. Kita katakan nikmat apa bersih itu adalah nikmat. Dari sisi apa kita mengetahui bahwasanya bersih itu nikmat? Pertama, baik, intinya kenapa bersih itu nikmat? Dikatakan nikmat dari Allah. Menghilangkan virusnya dari tubuh seseorang, ya, atau menghilangkan penyakit dari tubuh seseorang. Terus itu aja. Apa lagi? Baik. Jadi kata Ibnu Abi Jamrah, kenapa yang namanya bersih ini dikatakan nikmat? Yang pertama tadi, fa innahu adhaba 'anhu ad-dharar bi ni'matil khas. Pertama, Allah menghilangkan bahaya dari tubuh si hamba melalui nikmat bersih tersebut. Dan biasanya kan yang namanya bersih itu refleks, ya. Jadi ketika ada debu misalnya yang masuk melewati misalnya hidung kita, maka tubuh itu refleks, ya, membuat hidung itu jadi gatal, muncullah keinginan untuk bersih. Ya, maka dengan bersih itu kotoran yang asalnya mau masuk akhirnya keluar. Ya. Dan ini, ya, banyak kita tidak sadari bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya bersih itu nikmat dari Allah, karena dengan cara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin, ya, membebaskan untuk kita dari penyakit. Baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah seorang bersih, ya, ternyata ada syariat. Summa syara'a lahul hamd atau syuri'a lahul hamd alladhi yusabu 'alaihi. Kemudian Allah mensyariatkan mengucapkan pujian, yaitu alhamdulillah, yang mana ketika seorang mengucapkannya dia akan mendapatkan pahala, ya. Maka dari bersih, ya, dihilangkan penyakit, dan yang kedua akan mendapatkan pahala karena mengucapkan alhamdulillah. Baik, yang ketiga adalah summa du'a bil khair ba'da du'a, ya, atau ba'da alhamdulillah. Lalu adanya doa kebaikan, ya, atau saling mendoakan misalnya antara yang bersih nanti dengan yang mendengar
mengucapkan alhamdulillah. Ya, kan ketika kita bersih mengucapkan alhamdulillah. Disyariatkan bagi yang mendengar yang untuk apa? Mendoakan ya rahmatullah. Maka doa rahmat. Baik. Kemudian setelah saudara kita tadi mengucapkan ya rahmatullah, maka dianjurkan lagi bagi mereka yang bersin tadi untuk mengucapkan apa? Yahdihullah wa yuslihu balak. Ya, maka di sini saling mendoakan. Pertama mendoakan dengan rahmat tadi, dan juga apa namanya, mendoakan dengan petunjuk dan memperbaiki ya kondisi orang yang tadi mendoakan. Baik, maka di sini terjadi pertukaran doa. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam satu kejadian itu banyak tersebar nikmat Allah. Ya, dan itu dalam waktu yang singkat, ya. Orang bersin, alhamdulillah, ya Allah, yang dikumpulan wa yuslimu balak. Ya, jadi banyak jadi amal ibadah jadi. Baik. Dan ini terkadang ya, walaupun kita praktikkan sunnah ini, tapi terkadang kita tidak menyadari, ya, tidak merenungi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Ya, pertama Allah membebaskan tubuh kita dari penyakit. Yang kedua, ya, kita mengucapkan alhamdulillah yang mana kita diberi pahala. Ya, dengan ucapan tersebut, setelah itu saling mendoakan. Baik. Makanya kata beliau, wa syuri'a hadza ni'am mutawalliyat bi zamanin yasir. Allah mensyariatkan nikmat yang beruntun ini dalam waktu yang sangat singkat. Fadlan minhu wa ihsanan, sebagai bentuk karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan kata beliau, wa fi hadza liman ra'ahu bi qalbin lahu basirah, bagi siapapun yang melihat hal ini dengan mata hati dia, mata basirah, ziyadatu quwwatin fi imanihi, maka hal tersebut akan menambah kekuatan imannya. Orang yang merenungkan ya bersin ini kemudian syariat setelahnya, maka itu bisa memperkuat iman seseorang. Ya, yang menunjukkan tidak bahwa Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan sesuatu ya kecuali di situ ada maslahat bagi seorang muslim. Ya, dan ini murni nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya yang namanya bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena ini adalah nikmat, maka disyariatkan seseorang ketika bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Baik. Nah, disebutkan juga ya, ketika ini adalah nikmat, maka sebaiknya jangan ditahan. Ya, sebagian orang apalagi dalam forum tertentu misalnya, dan dia ingin bersin, biasanya marah. Ya, maka dia pun akhirnya menahan bersin tersebut. Baik. Dan alhamdulillah kalau bisa ditahan, ya kan? Sebagian orang ingin tahan malah gak tahan. Ya, justru pengennya supaya tidak terdengar, akhirnya malah keras sekali suaranya. Jadi ingat dulu waktu sekolah ya, rasanya waktu itu masih sanawiyah. Jadi ada salah seorang kawan pemuda yang waktu itu sedang apa ya, santri kilat di bulan Ramadan. Ya. Bukan pembahasan apa, tapi yang jelas dia sangat ingin bersih. Akhirnya dia tahan. Ya, bukan yang ditahan, ya dia bersih sekaligus kan lebih malu ya. Baik. Maka dalam hal ini ya kalau apa namanya, kalau bisa yang namanya bersih itu jangan ditahan. Ya. Dan usahakan ketika bersih ya dengan suara yang rendah. Nanti kita akan sebutkan berkaitan tentang adab bersih pada babnya insyaallah. Ya. Baik.
Apalagi ya sebagian penelitian ya, menunjukkan bahwasanya menahan bersin ini ya bisa menimbulkan beberapa bahaya. Ya. Di antaranya ada seorang dokter namanya Roizen, nggak tahu mana dia ini. Yang jelas dia mengatakan jika seseorang menahan maka bisa menimbulkan menahan bersin bisa menimbulkan beberapa dampak yang berbahaya, pertama menyebabkan patah tulang ya, tulang rawan hidup. Baik, jadi saking pengen bersih malah ditahan, maka itu bisa mematahkan tulang rawan hidup, bisa juga mimisan, bahkan bisa pecah gagal telinga, gangguan pendengaran, vertigo, retina yang lepas ya, dan yang lainnya. Intinya ada dampak-dampak yang bisa menyebabkan bahaya ketika seseorang menahan bersin. Baik, maka ketika dalam kondisi ya mau tertentu tetap bersih. Ya, pertama bisa dengan menutup wajahnya supaya suaranya tidak terlalu keras, atau minta izin keluar dan seterusnya. Ya, yang penting lebih utama jangan ditahan. Baik. Siapakah orang yang pertama kali bersin? Jelas orang yang pertama diciptakan, yaitu orang yang mana yang pertama bersin. Baik, jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i wal Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam," ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, "wa nafakha fihi ruh," dan Allah meniupkan padanya ruh, "Aqasa," maka dia bersih. Faqala alhamdulillah, dan dia lagi mengatakan alhamdulillah. Ya, jadi dia sudah diberikan kemampuan yang mengucapkan alhamdulillah. Baik, alhamdulillah biizni, maka dia memuji Allah karena izin Allah. Faqala lahu rabbuhu, maka Rabbnya berkata, yarhamukallahu ya Adam. Ya, semoga Allah merahmati wahai Adam. Jadi sudah ada nih sejak Nabi Adam. Baik. Nah, disebutkan dalam tambahan riwayat dari Ibnu Hibban, "Falidzalika sabaqat rahmatuhu ghadabahu." Nah, disebabkan kata inilah maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata pertama yang diucapkan oleh Adam itu adalah tahmid, ya, pujian kepada Allah, dan Allah balas yarham Allah, semoga Allah merahmati. Ya, maka dengan sebab ini rahmat Allah itu mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lamma nufikha fi Adam," ketika ditiupkan roh pada Adam, "Fabalagha ruhu ra'sahu," kemudian roh itu sudah sampai di kepalanya. "Aqasa," maka dia bersin. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah pun menjawab, yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Baik, jadi orang yang pertama kali bersin adalah Nabi Adam, bahkan sebelum dia melakukan aktivitas yang lain. Ya, ketika ruh dimasukkan ke dalam jasadnya, langsung dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Baik. Kemudian, ya, dalam mengucapkan alhamdulillah, ya boleh beberapa redaksi. Pertama alhamdulillah saja, boleh juga ditambah alhamdulillah rabbil alamin. Ya, dan dalam riwayat yang lain boleh alhamdulillah ala kulli hal. Baik, walaupun yang paling sering kita adalah mengucapkan alhamdulillah, dan ini yang paling simpel. Nah, dalam mengucapkan alhamdulillah
alhamdulillah itu dianjurkan mengangkat suara. Ya. Sebagian orang itu berbaliknya, bersihnya itu luar biasa caranya, alhamdulillahnya gak kedengeran. Ya. Padahal yang dianjurkan apa? Bersihnya itu suaranya dipelankan, ya, dan ucapan alhamdulillahnya dinyaringkan. Walaupun terkadang memang bersih itu gak bisa dikontrol ya. Tiba-tiba kok teriak gitu kan. Anak yang gue hanya terbangun kan. Ya. Sebagian orang itu kan, ya, rumahnya di sini, 3 rumah sebelahnya itu mesti mendengar suara bersih. Baik. Nah jadi dianjurkan ketika mengucapkan alhamdulillah itu mengangkat suara supaya yang lain mendengar. Baik. Tujuannya apa? Supaya orang lain mendengar. Ya, supaya orang mendengarkan dia. Ya, ini kan syariat tajwid itu. Karena ketika suaranya, ya, kan orang berhak mendapatkan doa dari kita. Ya, orang bersih itu berhak mendapatkan doa dari kita dengan syarat, ya, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang mana kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Adapun orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah, ya, atau kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak berhak mendapatkan doa dari kita. Baik, makanya dalam semua hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW, ya, waktu itu ada 2 orang yang bersih di hadapan beliau. Baik. Fasyamata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Ternyata Nabi SAW mengucapkan yarhamukallah pada salah satunya dan tidak mengucapkan yarhamukallah kepada yang lainnya. Ya. Maka orang yang tidak didoakan yarhamukallah oleh Nabi SAW, Nabi protes. Ya. Wahai Rasulullah, apa fulan fasyamatahu. Wahai Rasulullah, si fulan bersih dan engkau mendoakan dia. Wa aqastu, sementara aku bersih, fala tusyammitni, engkau tidak mendoakan aku. Apa kata Nabi SAW? Hadza hamdulillah, ini memuji Allah, wa anta lam tahmadillah, sementara engkau tidak memuji Allah. Ya, itu sebabnya aku tidak mendoakan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berhak mendapatkan doa ketika bersih adalah mereka yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, makanya terkadang dalam forum ini, dalam kelas ada santri atau murid yang mana dia bersih dan kita tahu dia bersih. Baik, tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, atau mungkin mengucapkan alhamdulillah, cuma kita tidak tahu karena kita tidak mendengar. Ya, akhirnya kita tidak mendoakannya. Ya, makanya dahulu waktu di Madinah, ya, waktu ada pelajaran sama dosen, ada kawan itu bersihnya nyaring, tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka langsung ditegur oleh Syekh, ya. Kenapa kau tidak mengucapkan alhamdulillah? Ya, kalau kau mengucapkan alhamdulillah, maka kita akan mendoakan. Baik, nah ini juga, ya, dalil bahwasanya yang dianjurkan dari kita untuk mengingatkan saudara kita bahwa misalnya dia lupa. Baik, atau mungkin tidak tahu, ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi dianjurkan mengangkat suara ketika mengucapkan alhamdulillah. Baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa hukum mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersih? Jadi ketika bersih, mengucapkan alhamdulillah itu apa hukum? Wajibkah, sunnahkah, atau bagaimana? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil ijma' kesepakatan para ulama bahwasanya mengucapkan alhamdulillah ketika seorang bersih itu hukumnya sunnah, mustahab, yang tidak sampai wajib. Dan ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Adhkar.
Jadi hukumnya sunnah. Baik, mengucapkan alhamdulillah. Baik, bagaimana kalau seseorang bersin ketika sholat? Kalau di luar sholat, maka mengucapkan alhamdulillah. Baik, dia bersinnya di dalam sholat. Apakah dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Ya. Baik, kita akan sebutkan satu hadis yang mungkin dia sudah pernah dengar, ya, berkaitan tentang seseorang yang bersin ketika sholat, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan yarhamukallah. Ya. Baik. Nah, sahabat tersebut adalah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aqasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di antara jamaah yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Ya. Maka aku pun mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Maka ketika dia mengucapkan itu, faramanil qaum bi absarihim. Maka orang-orang jamaah lain pun memandangiku dengan tajam. Ya. Langsung bicara ini. Baik. Faqultu wasfaqla ummiyah. Ya. Wasfaqla ummiyah. Artinya, aduhai celaka ibu. Masya'akum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian melihat aku seperti itu? Malah ditambah masya'akum tanzuruna ilayya. Wa ja'alu yadribuna bi aydihim ala afqadihim. Maka mereka mulai memukul-mukul paha dengan tangan mereka, menyuruh dia diam. Ya. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Ya. Maka ketika aku melihat mereka berusaha mendiamkanku, maka aku pun diam. Baik. Falamma shalla Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi SAW selesai salat, bagi abi wa huwa wa ummi. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat seorang pendidik pun, seorang guru pun, baik sebelum maupun sesudahnya, yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Kata beliau, wallahi ma taharani wala taradani wala syamatani. Demi Allah, beliau tidak menghardiku, beliau tidak memukulku, dan tidak pula mencaciku. Beliau berkata, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Innama tasbihu wa takbir wa qira'atul Qur'an. Di dalamnya hanya ada tasbih, takbir, dan pembacaan Al-Quran. Itu di dalam salat. Ya, ada perkataan manusia itu tidak diperbolehkan. Baik. Dari hadis ini, ya, boleh tidak pertama mengucapkan alhamdulillah, dan boleh tidak menjawabnya? Baik. Sudah jawab? Belum. Baik. Ucapan alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah. Yang Allah, semoga Allah merahmatimu. Yang mana itu zikir, yang mana itu perkataan manusia. Kalau alhamdulillah itu termasuk zikir. Ya, segala puji bagi Allah. Baik, adapun yang Allah, semoga Allah merahmatimu, ini berbicara. Baik, maka dalam masalah ini, ketika seorang bersin di dalam sholat, boleh bagi dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, hanya saja dianjurkan jangan menyaringkan dalam mulutnya. Ya. Cukup alhamdulillah, cukup biasanya yang terdengar. Karena kalau nyaring-nyaring
bisa jadi yang lain refleks, yarhamukallah. Ya, jadi disirkan saja ketika membaca alhamdulillah. Ada pun membaca yarhamukallah, yaitu mendoakan orang yang mengucapkan alhamdulillah tadi, maka kalau seseorang itu tahu hukumnya, tidak boleh ya, dan sengaja ternyata dia mengucapkan yarhamukallah, maka ini bisa membatalkan sholat ya. Tapi bagi mereka yang tidak tahu atau sudah tahu tapi lupa ya, maka insyaallah tidak membatalkan sholatnya. Baik, nah tapi untuk yang bersih itu kita diajarkan mengucapkan alhamdulillah, tapi diajarkan dengan sir, bukan dikeraskan. Baik, makanya sebagian ulama ya menjawab azan ketika sholat boleh enggak? Sebagian mengatakan boleh, karena itu isinya jelas zikir. Bahkan ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ya marilah menuju sholat, ini kan perkataan ya, menyuruh orang untuk sholat. Tapi ketika menjawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah, ini juga zikir. Jadi tidak masalah kata mereka untuk menjawab azan walaupun dalam keadaan sholat. Baik. Nah ini adalah pembahasan ketika bersih ketika sholat. Baik. Kemudian baik, berarti insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan tentang hukum menjawab atau mendoakan orang bersin ketika sholat. Maka adapun membaca alhamdulillah maka tetap disyariatkan ya. Hanya saja dianjurkan tidak meninggikan suara, tidak mengangkat suara. Adapun bagi mereka yang mendengar orang bersin, maka tidak dianjurkan untuk menjawab atau tidak dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah. Baik, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Berikutnya, bagaimana ketika seseorang bersin dan dia sedang berada di kamar mandi atau WC misalnya. Pertama, apakah dia mengucapkan alhamdulillah ataukah tidak? Ya, jadi ketika bersin ya, lagi di kamar mandi ya, apakah dia mengucapkan alhamdulillah ya, atau tidak? Sebagian orang ya, atau mungkin sebagian dari kita, atau mungkin kita sendiri pernah nggak sadar kadang-kadang otomatis ketika dia bersin langsung mengucapkan alhamdulillah, terus ingat bacanya astagfirullah, itu double. Pernah kayak gitu? Ya. Baik, maka permasalahan ini yang masuk pada permasalahan hukum zikir ya di dalam WC atau kamar mandi. Maka hukum asal untuk zikir di dalam kamar mandi itu adalah hukumnya makruh. Baik, hukumnya adalah makruh ya, maka ditinggalkan. Baik, dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya al ulama yaqulun, para ulama mengatakan idza atasa wa huwa fil khala, ketika seseorang bersin dan dia di kamar mandi atau WC,
fala yaqulu bilisanihi, maka dia tidak mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya, ya. Jadi tidak mengatakan alhamdulillah, walakin yahmaduhu biqalbihi, tetapi dia memuji Allah dengan hatinya, jadi dalam hati saja. Baik. Karena ya seseorang itu dilarang untuk berzikir sementara dia di dalam WC. Jadi ketika seorang dalam WC, ketika bersin, maka memuji Allah dalam hati saja, tidak diucapkan dengan lisan. Wallahu a'lam. Baik. Ketika ada bayi bersin, ya. Bayi yang dimaksud, kalau bayinya adalah anak-anak yang sudah paham, yang bisa diajari, ya maka diajari ketika dia bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana kalau bayi yang belum bisa apa-apa, dia bersin, ya umur beberapa bulan bersin misalnya, yang diajari juga nggak paham, dia nggak tahu. Apakah dianjurkan bagi orang tuanya untuk mengucapkan alhamdulillah untuk bayinya tersebut? Ya. Maka dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya hal tersebut, maka hukum asalnya tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Ya, adapun anak yang sudah paham bisa diajari, maka diajarin supaya dia sendiri yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, baik. Kemudian apa hikmah kita mengucapkan alhamdulillah? Ya, sebenarnya tadi di awal sudah kita sebutkan, pertama karena ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad mengatakan, "Walamma kana al-'atis qad hasalat lahu bil 'atasi ni'mah wa manfa'ah." Karena orang yang bersin telah mendapatkan nikmat dan manfaat melalui bersin, bi khuruji abkhirah al-muhtanaqah atau muhtaqanah fi dimaghihi. Ketika orang yang bersin telah mendapatkan nikmat manfaat melalui bersin tersebut, yaitu berupa keluarnya uap-uap yang tersumbat di dalam otaknya. Pernyataan beliau demikian. Allati law baqiyat fihi, ya, ahdatsat lahu adwa'an usrah, yang mana jika uap-uap tersebut tetap tertahan di sana, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Syuri'a lahu hamdulillah, maka disyariatkan baginya untuk memuji Allah ala hadhihi ni'mah, atas nikmat tersebut, ma'a baqa'i a'dha'ihi ala ilti'amiha, ya, sekaligus atas tetap utuhnya anggota tubuh, ya. Wa hay'atiha, dan bentuknya tidak berubah ataupun rusak setelah terjadinya guncangan tersebut, ya kan? Kita kan ketika bersin, ya, itu seperti guncangan dalam tubuh kita, tapi setelah itu kembali normal. Baik, maka kata Imam Ibnu Qayyim, ya, ketika tubuh kita kembali lagi normal setelah guncangan tersebut, maka kita patut untuk bersyukur atas nikmat tersebut, ya. Berbeda dengan zilzal, ya, gempa bumi, ya, yang bisa melumpuhkan bangunan, yaitu kembali kepada asalnya, ya. Tapi kalau tubuh kita ketika bersin itu seperti zilzal, seperti guncangan, tapi kembali ke bentuk yang normal. Baik. Kemudian, nah, kenapa disebutkan tashmit al-atis, ya, mendoakan, ya yarhamukallah, itu kan mendoakan orang yang bersin. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan tashmitul atis, ya. Nah, kenapa disebut doa tashmit? Ya, sebagian ulama menyatakan tujuannya untuk menghinakan syaitan. Jadi hal ini dilakukan untuk membuat setan merasa jengkel. Ketika kita menyebut alhamdulillah, didoakan yarhamukallah, dibalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum,
Nah, perbuatan ini membuat jengkel syaitan. Ya, syaitan itu pengennya ketika kita bersin sudah bersin saja. Ya, tapi ternyata Allah memberikan syariat ya banyak ya yang membuat manusia itu mendapatkan pahala, dan itu membuat syaitan jengkel. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang awal kita sebutkan tadi, Allah mencintai yang namanya bersin, dan ini menambah ya kejengkelan syaitan. Baik. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, apabila seorang hamba mengingat Allah dan memujinya setelah bersin, hal itu menjengkelkan syaitan dari berbagai sisi. Di antaranya terjadinya bersin itu sendiri merupakan hal yang dicintai oleh Allah. Kemudian pujian kepada Allah nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian doa kaum muslimin bagi orang yang bersin tadi dengan ucapan yarhamukallah. Kemudian balasan dari orang yang bersin dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka ini semuanya membuat jengkel syaitan ya. Jadi membangkitkan kemarahan setan, membuatnya sedih. Ya, maka pemberian doa atau tashmid tadi untuk orang mukmin itu mengandung unsur kegembiraan. Ya, sementara untuk musuhnya yaitu syaitan hanya akan memberi kejengkelan, kesedihan, keterpurukan. Baik. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya hukum mengucapkan alhamdulillah apa tadi? Sunnah, mustahab. Ya. Lantas bagaimana hukum mendoakan, mengucapkan yarhamukallah? Apa hukumnya? Maka para ulama berbeda pendapat berkaitan tentang hukum membaca yarhamukallah ketika mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah ya. Tapi wallahu alam ya, pendapat yang paling kuat adalah hukumnya wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW mengatakan kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yaqulu lahu yarhamukallah. Ya, jadi ketika ada seorang muslim yang mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan baginya yarhamukallah. Ya, maka ini dalil yang cukup kuat yang menunjukkan bahwasanya ini adalah hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Bahkan disebutkan setiap muslim, berarti wajibnya bukan hanya sebatas wajib kifayah, tetapi adalah hukumnya fardu ain. Wallahu a'lam. Nah, maka dalam hal ini ya jangan kita tinggalkan pengucapan yarhamukallah kepada saudara kita ketika kita mendengar dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah disebutkan ahlul kitab, orang-orang Yahudi ya. Atau sebelumnya, apa hukum mendoakan orang-orang ahli kitab atau orang kafir secara umum ketika mereka bersin dan mengucapkan alhamdulillah? Mungkin nggak ada orang kafir bersin mengucap alhamdulillah? Ya mungkin ya, banyak gitu kan. Baik, bahkan terkadang dia nggak sengaja ya, artinya refleks mengucapkan alhamdulillah karena dia sering mendengar orang-orang muslim mengucapkan. Baik, sekarang kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, apakah kita doakan yarhamukallah? Baik, kita dengarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan Hakim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kanatil yahudu yata'atasuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu orang-orang Yahudi ya suka bersin atau memaksa diri mereka untuk bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang berupaya untuk bersin dan sengaja ketika ingin bersin mendekati Nabi SAW. Baik,
supaya Nabi SAW mengucapkan bagi mereka yarhamukallah atau yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Jadi orang-orang Yahudi pun berharap agar Nabi mendoakan mereka rahmat. Baik, karena mereka yakin akan kebenaran Nabi. Hanya saja kesombongan mereka yang menghalangi mereka masuk Islam. Baik. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ternyata beliau mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, jadi kalau ada orang kafir yang dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tidak kita doakan yarhamukallah, tapi langsung doakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah menunjuki kalian, memberikan hidayah kepada kalian. Kan boleh mendoakan orang kafir agar mendapatkan hidayah. Nah, jadi itu doanya. Baik. Nah, ini adalah ketika orang kafir yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Baik. Bagaimana kalau yang bersin seorang wanita? Ya, jadi ada seorang wanita bersin dan kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Apakah dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukillah misalnya, ataukah tidak? Ya. Atau jangan-jangan dipilih-pilih itu dulu ya. Ya, ketika indah muda gitu kan dijawab. Maka hukum asal ya, hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi para wanita. Jadi hukum asal ya, hukum ini yaitu anjuran ini untuk menjawab atau mendoakan orang yang bersin itu berlaku baik untuk setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah ya, maka tidak perlu dijawab ya. Jadi ini kondisi yang dikecualikan. Kalau seorang wanita yang mana justru ketika kita mendoakannya malah menimbulkan fitnah ya, maka itu ditinggalkan, tidak perlu dijawab. Baik. Apalagi sengaja ya untuk menggoda misalnya. Ya, sengaja ya mendengar langsung berparak misalnya ya rahmatullah, bahaya ya. Baik. Apalagi sengaja ingin mendengarkan suaranya, kan ketika dikatakan yarhamukillah ya, kemudian dia menjawab lagi nanti. Nah, maka ini jelas tidak diperbolehkan karena membuka pintu fitnah. Tapi hukum asalnya tetap dianjurkan ya. Ketika ada misalnya wanita yang tidak menimbulkan fitnah atau orang tua ya, maka tidak masalah. Baik. Kemudian bagaimana kalau bersinnya berulang-ulang? Ya. Kadang ada orang kan yang bersinnya berkali-kali gitu ya. Maka dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushammatul 'atisu thalathan, fama zada fahuwa mazkum." Didoakan bagi orang yang bersin itu 3 kali. Kalau lebih daripada itu, maka dia pilek. Maka dia pilek ini orang. Ya, jadi bersin alhamdulillah yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillah yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillah yarhamukallah. Yang keempat kalinya ya, maka anta mazkum, ya dia itu adalah sedang sakit, ya sedang pilek. Nah, cuman apakah dianjurkan syafaqallah misalnya? Baik, kan ada yang seperti itu ya. Sudah berapa kali ini akhirnya kita bilang syafaqallah karena dia memang sedang sakit. Maka dalam hal ini ya, Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya berkaitan masalah ini ya, maka kata beliau kalau sampai seperti ini ya, maka katakan bagi dia afaqallah ya, semoga Allah, sama dengan artinya dengan syafaqallah, semoga Allah memberikanmu kesembuhan ya, innaka mazkum, semuanya engkau sedang pilek. Tambahi kata innaka mazkum, engkau sedang pilek. Baik.
tapi tidak dikatakan ini sunnah, ya. Kita mendoakan bagi dia supaya dia sembuh. Cuman ini bukan sesuatu yang dikatakan sunnah ketika bersin lebih daripada 3 kali. Secara hukum boleh, tidak masalah. Cuman tidak diyakini ini sebagai sunnah. Baik. Jadi tidak mengapa mendoakan bagi saudara kita kesembuhan karena memang dia sedang sakit. Nah, baik. Kemudian terakhir pembahasan kita berkaitan tentang masalah bersin. Bagaimana kalau seseorang bersin ketika khutbah Jumat? Ya, jadi seorang makmum yang sedang mendengarkan khutbah Jumat dia bersin. Pertama, apakah dianjurkan bagi dia mengucapkan alhamdulillah? Kemudian kalau memang dianjurkan, bagaimana dengan yang mendengarnya? Apakah dianjurkan bagi yang mendengarnya ini untuk mengucapkan yarhamukallah? Maka di sini Syekh Ibn Baz rahimahullah beliau mengatakan, wa idza 'atasa fa 'alaihi an yahmadallaha fi nafsihi wa la yarfa'u sautahu. Kata beliau, apabila seseorang bersin ketika khutbah, ketika mendengarkan khutbah, maka boleh bagi dia untuk mengucapkan alhamdulillah, ya, cuman untuk dianya saja, tidak perlu dinyaringkan. Maka ini sama dengan ketika sholat, ya. Wala yarfa'u sautahu, dan jangan dia angkat suaranya. Baik, ini Ibnu Baz. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, idza 'atasa al-ma'mum yaumal jumu'ah fa innahu yahmadullaha khufyah. Kalau seorang makmum bersin ketika hari Jumat, maka dia hendaklah memuji Allah dengan pelan, ya, tidak perlu dinyaringkan. Baik. Fa'in jahar, kalau ternyata dia mengucapkannya nyaring atau didengar oleh orang lain, ya, maka bagi mereka yang mendengarnya tidak boleh bagi mereka untuk mendoakannya, tidak boleh bagi mereka untuk mengatakan yarhamukallah, ya, karena yang namanya khutbah Jumat itu kita memang harus fokus, ya, bahkan untuk menegur orang lain saja, untuk diam misalnya, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Sementara mengutarakan atau menyuruh orang diam itu kan mencegah kemungkaran, ya. Itu saja ternyata dilarang ketika khutbah, apalagi hanya sebatas menjawab atau mendoakan orang yang bersin, maka juga itu dilarang. Baik. Nah, inilah beberapa pembahasan berkaitan tentang bersin. Nah, adapun rincian tentang adab-adab bersin, insyaallah akan datang penjelasannya pada hadis-hadis yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.